Oke, ini adalah video kelanjutan mengenai fungsi agregat yang sebelumnya sudah kita bahas. Kalau kalian masih bingung mengenai apa itu fungsi agregat, sebaiknya kalian nonton video yang bahas mengenai fungsi agregat. Nanti saya kasih linknya. Kemudian di sini saya menggunakan database Employees DB. Kalau kalian belum punya, kalian bisa lihat di video import database melalui MySQL Workbench. Nah, jadi di sana udah ada linknya tuh untuk ngedownload dan gimana cara ngimportnya. Oke guys, sekarang kita lanjut. Terakhir permasalahan kita adalah kita tidak berhasil nih menampilkan berapa sih jumlah produk-produk itu per lini, per produk line itu berapa, motorcycles jumlahnya berapa, classic cars jumlahnya berapa. Kalau kalian hanya tampilkan begini aja, nih simply dia hanya menampilkan classic cars. Kenapa kok yang lain nggak ditampilkan gitu ya? Ya karena dia hanya ngambil salah satu yang langsung pertama dia baca gitu. Kebetulan classic cars yang dia baca pertama. Nah, sebenarnya kalau seperti itu ciri dari pengelompokan. Kita mengelompokkan berdasarkan produk lines. Kalau mengelompokkan, ini sebenarnya menggunakan group by. Jadi, seperti ini saja kurang lengkap. Kita harus kasih group by. Nah, group by. Kita mau menampilkan data itu kita mau menghitung banyaknya data itu dikelompokkan berdasarkan apa sih? Berdasarkan produk line kan. Jadi supaya produk line itu dia ada jumlah-jumlahnya. Jadi kayak gini. Classic cars 38, motorcycles 13, planes 12 dan seterusnya. Jadi kayak gini. Nah, ini harus ada group by gitu. Kalau nggak ada group by, maka ya udah dia akan ditotal semua, dihitung semua ke semuanya ini 24 tambah 11 tambah 3 dan seterusnya sampai tambah 38 dan yang ditampilkan cuman yang paling atas dan itu jumlahnya 110 kan tidak benar ya, itu salah gitu. Sehingga di sini butuhlah group by. Nah, jadi seperti itu. Itu contoh penggunaan dari group by. Nah, contoh lain misalnya nih, saya pengen tahu dong, nih, untuk setiap vendor, ini saya punya vendor misalnya. Harga rata-rata produk-produk saya per vendor itu berapa sih? Nah, kan per vendor. Berarti kalian select vendornya dong. Apa sih nama vendornya? Produk vendor. Karena saya mau menampilkan per vendor. Produk vendor, kemudian rata-rata harganya kan. Berarti average, karena dia rata-rata. Ingat ya, fungsi agregat tadi kan ada 5 ya. By price. Nah, by price. Oke, as rata-rata. Ya, sama. From products, jangan lupa ada grup by-nya. Karena kalau nggak ada grup by-nya, ya tentu saja nanti nggak dikelompokkan berdasarkan vendor. Nah, di sini karena kalian ingin menampilkan vendornya, berarti grup by-nya juga vendor, jangan product lines. Nggak nyambung dong. Orang mau menghitung rata-rata per vendor kok grup by-nya product lines kan gitu ya. Ini kalian execute. Nah, ini dia. Jadi produk vendor, ini untuk vendor apa nih? Auto art 50, sekian dan seterusnya gitu. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan group by. Dia intinya mengelompokkan. Jadi seperti itu. Nah, sekarang pengelompokan itu sebenarnya boleh kok lebih daripada satu, boleh banget. Misalnya, saya ingin lihat sih ada berapa sih kalau misalnya ini kan per apa ya, per produk lain gitu kan. Nah, setiap vendor itu apakah jadi ada berapa produk lain sih yang dia apa sih namanya per vendor ini dan per produk line itu ada berapa sih kendaraan atau produk yang di supply seperti itu misalnya. Berarti kita selain ini, selain kita menampilkan produk vendor, kita juga menampilkan produk lines. Oke, jadi di sini saya akan menghitung banyaknya data. Banyaknya data, ini banyak data dari produk. Ini sama juga, kita kelompokkan berdasarkan produk vendor dan produk lines. Mestinya sih seperti itu ya. Oke, jadi seperti ini. Misalnya auto art, dia motorcycle, classic cars-nya itu ada satu, auto art studio design, motorcycles-nya ada dua, planes-nya ada satu, dan seterusnya kan. Nah, ini udah ganti vendor, dia juga ada classic
cars-nya, ship-nya, trains-nya, dan sebagainya. Jadi pengelompokannya itu berdasarkan dua gitu loh. Kemudian mungkin kalian akan bertanya-tanya, boleh nggak sih kalau misalnya yang di atas ini ada dua nih, saya men-select produk vendor dan produk lines. Tapi kemudian group by-nya itu cuman produk vendor aja. Nah, saya buatkan SQL yang baru ya, supaya kalian bisa ngebandingin tampilan hasilnya gitu kan. Oke, ini saya execute nih. Nah, jadinya adalah apa yang kalian gunakan untuk menggroup by itu tampilnya hanya sekali sih, karena di sini dia group by-nya kan produk vendor, maka produk vendornya tepat muncul hanya satu kali. Dia bagaikan di distinct sih sebenarnya untuk kolom ini, gitu kan? Nah, cuman masalahnya sama seperti tadi ketika di awal kalian menampilkan ketika kayak gini nih, kan permasalahan di video kita yang pertama itu kan kita mau menampilkan produk line, tapi kita nggak pakai group by waktu itu hasilnya adalah classic cars aja yang muncul 110, iya kan? Semua dijumlahkan. Nah, sekarang ini sama juga. Kalian menampilkan produk vendor dan produk line, tapi di sini kalian hanya mengelompokkan berdasarkan produk vendor. Otomatis padahal sebenarnya Auto Art ini dia memiliki banyak produk lain. Dia menyuplai ada classic cars, ada motorcycles dengan jumlah masing-masing yang berbeda gitu loh. Tapi di sini kesannya seolah-olah Auto Art itu hanya mensuplai classic cars. Dia nggak mensuplai yang lain. Kalau kalian nggak percaya, coba lihat ke bawah. Ini nggak ada lagi nih Auto Art. Dan ini jumlahnya 8. Padahal 8 itu kan jumlah dari 1 tambah 2 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 2. Iya kan? Nah, ini kan kelihatan lebih detail gitu loh, bahwa 8 itu bukan hanya classic cars. Kalau yang ini kan classic cars-nya tuh ada 8 dari auto art. Itu salah. Padahal classic cars-nya tuh cuma satu gitu loh. Nah, oleh sebab itu makanya kalau misalnya di sini di atas itu yang ditampilkan itu produk vendor dan produk line, mestinya dikelompokkan juga berdasarkan kedua-duanya gitu loh. Karena nggak ada apa ya, nggak ada poinnya kalau kalian menampilkan produk vendor dan produk lines, tapi di bawah nggak kalian kelompokkan berdasarkan mereka berdua. Ini sama aja kayak gini. Nah, sama aja kayak gini gitu loh. Iya kan? Sama aja kayak kita ngelihat produk vendornya masing-masing tuh ada berapa produk sih, sama kayak gitu jadinya gitu. Jadi bagian yang produk lines ini sama sekali tidak ada artinya, dia hanya ditampilin doang. Dan ini menimbulkan persepsi yang salah bagi bagi pembaca reportnya. Karena dia mengasumsikan bahwa oh auto art itu hanya memberikan classic cars dan jumlahnya 8. Sedangkan carousel diecast ini truck and bus aja 9. Padahal nggak gitu. Carousel ini banyak dia selain truck and buses gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi itu ya, bahwa grup buy itu bisa lebih dari satu produk. Jadi seperti itu, bisa lebih dari satu bisa lebih dari satu kolom. Nah itu ya. Dan tetap bisa nggak sih ada where-nya kalau udah ada grup buy? Ya bisa. Contoh nih misalnya, oke, anggaplah saya mau mengelompokkan berdasarkan satu-satu dulu ya. Misalnya saya mau mengelompokkan berdasarkan product lines. Nah, cuman saya nggak mau nampilin yang plain sih, yang plain ini biarin dia nggak usah ditampilin. Nah, kalau seperti itu berarti ada filter yang produk lainnya plain ini nggak ditampilin. Berarti ada where dong. Iya kan? Where ini posisinya adalah di atas group by. Jadi sebelum group by, jangan taruh where-nya di bawah group by. Kalau misalnya kalian mau nyoba silakan, nggak masalah sih, coba aja terus nanti lihat errornya apa gitu ya. Misalnya where product lines bukan plains. Nah, itu ya. Jadi di sini semua akan ditampilkan, hanya plains yang di-exclude kayak gitu. Jadi plains-nya nggak ditampilin, itu boleh kok. Jadi where ini masih bisa aja dia bersanding dengan ini ada group by, terus ada where. Kemudian saya mau urutkan nih berdasarkan misalnya saya mau urutkan berdasarkan jumlahnya dari kecil ke besar. Berarti ya udah order by jumlah. Order by itu letaknya paling bawah gitu. Nah, ini 3, 9 dan seterusnya. Nah, jadi seperti itu order by itu letaknya di paling bawah. Jadi urutannya ya, select, from, kemudian kalau ada where dulu, baru group by.
kemudian order by terakhir. Nah, seperti itu. Nah, sekarang misalnya nih, saya mau tampilin yang oke, saya akan tampilkan data, tapi saya cuma mau menampilkan yang jumlahnya itu di atas 20 misalnya. Jadi yang di bawah 20 ini nggak mau saya tampilin. Yang 3, 9, 11, 13 tuh nggak mau saya tampilin. Nah, kalau seperti itu, berarti kita kan akan menampilkan, sorry, oh ya, di sini aja sih. Oke, berarti nggak jadi nih pakai plain gitu kan ya. Tapi misalnya saya menggunakan jumlahnya itu di atas 20. Sementara alias itu kalian udah tahu, udah saya jelaskan di video mengenai field kalkulasi bahwa alias itu nggak bisa masuk where, dia hanya bisa masuk ke order by kan. Jadi kita nggak bisa pakai jumlah lebih besar dari 20 itu nggak bisa gitu kan. Nah, karena di sini unknown kolom jumlah ya. Berarti kalau gitu langsung ininya dong, langsung count-nya kita taruh di atas 20. Oke, karena kita ingin menampilkan yang banyak barangnya itu di atas 20. Nah, coba kita eksekusi. Nah, jadi di sini error. Kenapa dia error? Invalid use of group function. Nah, padahal secara logika kan betul ya, karena kan kita mau menampilkan yang jumlahnya di atas 20. Jumlah itu kan count. Nah, secara logika tuh udah benar. Tapi ada tata cara di dalam penulisan sintaks SQL. Nah, jadi bukan begini caranya. Nah, bagaimana caranya? Jelas ini salah ya. Kita akan menggunakan yang namanya having. Jadi nanti saya akan bahas apa perbedaan having dan where, tapi di video berikutnya. Oke,